Mulai. Ya, siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Teddy? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Adisya. Pak Teddy, kemarin itu saat Lokakarya ya, saya lihat Pak Teddy kok sepertinya agak murung gitu. Itu kenapa? Lagi ada yang dipikirkan? Iya, Bu, betul. Saya lagi ada pikiran sebetulnya pas lokakarya itu. Coba eh, Pak Teddy ceritakan ke saya, barangkali bisa apa sih namanya sedikit meringankan pikiran Pak Teddy. Ya, Bu, jadi gini. Kemarin itu ada murid yang pada saat mata pelajaran saya, dia keluar tiba-tiba tanpa izin, tanpa apa. Itu, Bu. Oh, jadi Jadi saya hanya keluar merasa gitu aja ini ya? tuh, Bu. Iya, betul, Bu. Gimana ya, Bu ya, menurut Bu Dija gitu, anaknya seperti itu. Oh, jadi murid Bapak itu ketika mau ke belakang asal gitu aja ya, asal keluar gitu ya, tanpa izin, tanpa permisi gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Begitu. Berarti coba coba Bapak pernah tidak menganalisis kenapa murid tersebut tuh asal keluar aja gitu, tanpa izin, tanpa permisi. Berarti dia itu kan tidak bisa menghargai Bapak ya sebagai gurunya ya. Bapak pernah Iya, menganalisis tidak betul, Bu. penyebabnya itu apa? Ya, saya coba menganalisis kenapa dia seperti itu ke saya. Ternyata ada beberapa permasalahan, Bu. Jadi, ketika dia sudah selesai dari luar, kemudian masuk, saya coba bertanya ke dia, apa sebetulnya yang menyebabkan dia tidak menghargai saya sebagai gurunya gitu, Bu. Hmm. Lalu dia menjawab apa, Pak? Ya, lalu dia menjawab gini, Bu, saya kurang menyukai pelajaran pendidikan Pancasila, katanya seperti itu, Bu. Jadi dia acuh dan istilahnya bodoh amat lah, cuek gitu tuh, Bu. Oh, begitu. Bapak ngajar di kelas berapa, Pak? Saya ngajar di kelas 10, Bu. Di kelas 10. Apakah semua kelas 10 yang Bapak ajar itu semuanya anak-anaknya seperti itu, Pak? Atau hanya Tidak, salah satu kelas saja yang seperti itu? hanya satu kelas saja sih, Bu. Yang lainnya sih insya Allah aman gitu. Artinya Itu kelas ketika apa, Pak? pembelajaran saya kelas 10 10, Bu. Kelas 10 10 A, 10. B, oh 10 10. Pakainya itu ya 10 1, 10 10 2 10. gitu ya, Iya, Pak? heeh. Oh, Iya, 10 Bu, 10. betul. Hmm. Iya, baik. Bapak tadi kan sudah bisa mengidentifikasi apa ya masalah Bapak, yaitu si anak ada anak yang kurang bisa menghargai Bapak ya sebagai guru yang mengajar pelajaran PPKN ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Ya, pendidikan Pancasila, Bu. Oh ya, pendidikan Pancasila, baik. Oke. Menurut Bapak, selain mereka itu tidak menyukai pelajaran PKN, apakah ada alasan lain atau penyebab lain, Pak? Selain kayaknya aku nggak suka nih pelajaran ini, jadi cuek-cuek aja gitu. Iya, Bu. Setelah saya identifikasi, ternyata selain dia tidak menyukai pelajaran saya, ternyata ada beberapa hal yang lain juga, Bu. Terutama pada saat pembelajaran itu. Nah, yang pertama,
dia tidak menyukai pelajaran saya, dan kemudian yang kedua, dia kurang termotivasi untuk belajar mata pelajaran saya, Bu, sehingga dia acuh dan tidak mau peduli terhadap pelajaran mata pendidikan Pancasila itu. Padahal Mm, pendidikan Pancasila itu kan sebetulnya untuk kehidupan sehari-hari ya, Bu, ya. betul betul Pak. Iya. Baik Pak. Coba Bapak ingat-ingat kembali di kelas 10-10 itu ketika pelajaran pendidikan Pancasila, Pak, apakah di pagi hari atau siang hari, Pak? Barangkali kan ada pengaruhnya nih. Kan biasanya kan itu jadwal itu kan beda-beda ya, Pak ya. Ada yang mungkin Iya, betul, dapat Bu. jadwal pagi hari atau siang atau agak mendekati jam-jam pulang sekolah seperti itu, Pak. Bapak pernah melihat tidak? Maksudnya menganalisis apakah memang jam pelajarannya nih ternyata di siang hari ternyata berpengaruh atau tidak gimana, Pak? Ya, Bu. Sebetulnya setelah saya teliti, ternyata memang ketika saya mengajar di kelas 10 yang lain di jam pagi, anak-anaknya itu masih pada semangat, Bu. Tapi ketika sudah siang, ini kan sudah mulai pemikirannya mungkin sudah lelah, capek, apalagi di jam terakhir ya, Bu, ya. Mereka pengennya keluar terus, keluar masuk, izin, tanpa bilang terlebih dahulu gitu tuh, Bu. Ya artinya Oh, ternyata memang dari situ analisis saya betul ternyata ketika jam siang, maka anak itu akan keluar masuk terus kelas gitu, Bu. Mungkin ya karena mungkin pertama mungkin tidak nyaman dengan suasana kelasnya, kemudian ditambah dengan teman-temannya yang tidak bisa fokus. Nah, itu, Bu. oh begitu. Jadi ada alasan lain ya Pak ya. Tadi selain tidak menyukai Ya, pelajarannya, Bu. kemudian juga di jam terakhir mungkin ya di siang hari mereka sudah lelah, sudah capek mungkin ya makanya udahlah udah capek gitu ya mungkin ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau Iya, bertanya Pak, eh, tadi kan Bapak sudah memaparkan nih eh, penyebabnya ya Pak ya dari yang tidak menyukai pelajaran Bapak, kemudian karena jam siang Bapak mengajarnya. Nah, apakah mereka itu selain alasan itu ya Pak ya, apakah memang dari Bapaknya sendiri nih barangkali mereka itu tidak menghargai Bapak itu karena memang yang disampaikannya itu eh, tidak membuat mereka itu bersemangat Pak atau tidak membuat mereka itu termotivasi barangkali dari metode pembelajarannya yang itu saja atau bagaimana Pak? iya, Bu. Ternyata bukan hanya siswanya ya, Bu, ya. Dari setelah saya pikir-pikir ternyata memang kesalahan saya juga, Bu. Pembelajarannya itu terlalu monoton, sehingga anak mungkin jenuh dengan metode yang saya berikan, kemudian hanya itu-itu saja pembahasannya gitu, tanpa menampilkan sebuah video atau bermain dan yang lainnya gitu tuh, Bu, sehingga anak itu jenuh. Baik Pak, tadi Bapak sudah memaparkan ya, mungkin bisa jadi masalah ini terjadi itu bisa jadi dari kitanya sendiri ya Pak ya, dari Pak Tedinya sendiri yang mungkin Iya, betul, Bu. membawakan pembelajaran Pancasila ini kurang aktif atau monoton gitu ya Pak ya. Nah, saya mau nanya, Iya, Bu. barangkali Bapak punya ide nih yang bisa ide yang menarik gitu, yang bisa membuat anak-anak Bapak atau siswa Bapak tuh lebih termotivasi, lebih bisa menghargai dan ketika eh, belajar itu mereka senang gitu, nyaman walaupun di pembelajaran terakhir atau di siang hari. Ada tidak Pak ide-ide Iya, Bu. Bapak? Ada sih, Bu, ide sih ada banyak gitu ya, artinya saya mengevaluasi semua kegiatan ketika selesai pembelajaran, saya itu sebetulnya merenung, merefleksi diri, apa nih yang kurang.
apa nih yang kira-kira anak ini kok bisa tidak menghargai saya gitu tuh Bu. Artinya dari situ saya muncul ide-ide, oh iya ternyata pola pembelajaran saya itu salah. Harusnya adalah mendesain metode pembelajaran yang menarik sehingga anak bisa termotivasi untuk belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila itu. Kemudian lebih banyak permainan mungkin ya Bu ya. Artinya apalagi jam siang gitu. Jam siang itu kan mungkin banyak ngantuknya, tetapi saya mencoba untuk menggali permainan-permainan supaya anak itu tidak jenuh dan termotivasi untuk belajar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dengan media pembelajarannya, Bu. Artinya membuat media pembelajaran yang menarik ya, Bu, ya. Di satu sisi memang kita repot, tapi itu akan menyenangkan anak ketika proses pembelajaran itu terjadi. Itu sih Bu ide saya nanti yang akan saya terapkan. Wah, itu sangat menarik sekali, Pak. Saya suka nih dengan ide Bapak yang tadi akan mencoba apa namanya? Permainan-permainan ya, mungkin games, kemudian Ya, betul. apa ice breaking mungkin ya, Pak ya. Itu sangat menarik, Pak. Ya, Coba sekarang Bapak sudah belum merencanakan aksi Bapak itu? Maksudnya dalam artian Bapak rencanakan kira-kira apa saja nih? Misalkan pemilihan metodenya apa, model pembelajarannya apa, kemudian ice breaking-nya apa, dan game-nya apa nih yang kira-kira bisa membuat mereka itu lebih bersemangat seperti itu, Pak. Bapak sudah merencanakan belum? ya Bu. Saya sudah mulai merencanakan ya Bu ya. Artinya dari apa yang sudah saya paparkan tadi, saya mencoba untuk membuat sebuah aksi. Yang pertama itu membuat permainan sambil bernyanyi lagu nasionalisme, yaitu dengan cara pindah-pindah spidol sambil bernyanyi dan itu Oh, untuk meningkatkan bagaimana supaya murid itu bisa mengenal lagu-lagu nasional itu seperti apa gitu Bu. Nah, hmm, ketika saya mencoba seperti itu, artinya kita coba seperti itu, apakah berhasil atau tidaknya itu kan tergantung dari nanti ya Bu ya lihat situasi dan kondisi. Nah, itu permainan yang pertama. Kemudian ice breaking-nya mungkin eh, dengan cara berhadapan-hadapan atau tepuk tepuk yang membuat anak itu bergairah gitu ya, artinya bersemangat untuk iya. memulai pembelajaran gitu Bu. Wah, bagus nih Pak. Saya setuju sekali nih. Wah, berarti ini sebenarnya Bapak itu sudah menemukan Pak, sudah menemukan solusinya sendiri sebenarnya dari apa yang permasalahan yang Bapak hadapi ini. Tadi saya lihat Bapak sudah merencanakan ya. Mudah-mudahan sih berhasil ya Pak ya. Rencana-rencana yang sudah Amin Bu. disusun, rencana-rencana yang sudah apa namanya di rencanakan ya Pak ya. Nanti tinggal diterapkan di kelas Iya Bu. PTD ya. Sebenarnya ini solusinya sudah bagus Pak. Bapak sudah bisa apa namanya? Memberikan solusi ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Pak. Eh, Menurut Bapak nih, ya tadi kan Bapak sudah memaparkan rencana-rencana Bapak atau aksi-aksi nyatanya Bapak ya Pak ya. Nah, kemudian Ya, apakah ketika Bapak sudah merencanakan aksi nyata itu ya Pak ya, adakah eh, komitmennya tuh bagaimana Pak? Apakah hanya rencana aja nih? Ya udahlah saya mah terkadang kita ya Pak ya hanya membuat rencana tapi pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan rencana. Nah, apakah setelah Bapak membuat rencana nih, komitmennya apa nih? Apakah rencana tersebut bisa dilakukan oleh diri sendiri atau Pak Teddy ini butuh bantuan ternyata butuh bantuan orang lain atau butuh dukungan dari teman-teman Pak Teddy, baik itu dari rekan sejawat atau kepala sekolah atau apa itu Pak? Barangkali bisa disampaikan. ya Bu. Pastinya kita akan membuat sebuah komitmen dengan murid, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas Bu. Pertama itu, supaya apa?
ketika pembelajaran saya dimulai, ke sudah kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas, maka tidak ada yang dilanggar untuk keyakinan kelas itu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat komitmen dengan si anak tersebut, supaya anak tersebut itu tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bisa menghargai gurunya lebih baik. Itu, Bu. Nah, kemudian ya mungkin saya akan melibatkan pihak ketiga, yaitu wali kelas dan guru bimbingan konseling, Bu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya murid dan saya itu bisa terkontrol antara murid dengan saya gitu, Bu. Supaya saling menghargai. Jangan sampai ketika keluar kelas tanpa seizin saya atau seizin wali kelas, dia main selonang-selonong saja gitu, Bu. Hmm, baik Pak, baik. Oke. Tadi berarti Bapak membutuhkan bantuan wali kelas ya Pak ya? Ya, Heeh, betul, Bu. untuk apa namanya, mendukung aksi nyata yang sudah dipaparkan tadi, ya Pak ya? Nah, sekarang gimana nih Ya, Pak? betul, Bu. Apakah Pak Teddy sudah mulai apa sih namanya tercerahkan gitu ya dari apa yang sudah dipaparkan tadi, ataukah masih yang, aduh gimana nih caranya gitu? Gimana Pak perasaan Bapak setelah saya dan Bapak ngobrol? Apakah Bapak sudah menemukan solusinya, ataukah masih bingung atau bagaimana Pak? Alhamdulillah sih, Bu, perasaan saya sekarang sudah agak lega gitu ya. Artinya setiap permasalahan memang butuh teman untuk diceritakan. Kemudian dari situ mungkin akan muncul solusi-solusinya, Bu. Sekarang saya mulai lega, kemudian sudah muncul ide-ide yang akan saya lakukan nanti untuk pembelajaran berikutnya, Bu. Wah, iya. Eh, Bagus ya Pak ya. Jadi sebenarnya kita dalam apa namanya berteman itu atau berkomunitas ya Pak ya butuh yang namanya sharing ya betul ya Pak ya. Butuh yang namanya sharing dengan Iya, betul, Bu. teman, dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan mungkin atasan juga. Jadi agar setiap permasalahan yang kita hadapi itu tidak merasa sendiri menghadapinya. Begitu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Iya, ya syukur alhamdulillah apa Pak Teddy sudah merasa lega, sudah merasa ringan gitu ya, sudah merasa tercerahkan atas obrolan kita ini ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang rencana-rencana yang sudah direncanakan mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan anak-anak Amin. siswa-siswi Pak Teddy juga bisa termotivasi dan lebih bisa menghargai gurunya di kelas. Begitu ya, Pak ya? Ya, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu Adija, karena Ya, sudah membantu sama-sama, saya gitu Kak. Iya, untuk ya, menyelesaikan baik, permasalahan Pak. ini. Heeh. Ya, baik, Pak. Mungkin nanti kita gampang ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya. Saya pamit dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak tadi? 7.15 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Adija hari ini? Sebentar, Pak. Ulangi dah, Bu. Ya, sebentar, Pak. Ya, Iya, assalamualaikum. waalaikumsalam Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak, saya baik. Alhamdulillah sehat. Pak Teddy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Kemarin saya lihat waktu di ketemu kayaknya Bu Adija tuh diem aja. Apa ada masalah, Masa Bu? sih? Enggak, je, Pak. Orang saya tadi kemarin tuh biasa aja. Masa sih, Pak? Kelihatan ya, Coba kelihatan ceritakan. muka-muka bermasalah gitu Kelihatan, ya. Bu. Oh, gitu. Kelihatan, Bu. Kayak ada beban Kelihatan gitu tuh, Bu, yang ada di ada pikirannya beban. gitu.
Ya, ya sebenarnya sih saya tuh berusaha Gimana, menutupi, Bu? Pak. Heeh, sebenarnya sih saya tuh berusaha menutupi, tapi ya ya memang sih kelihatan kali ya, Pak, ya kalau orang lain melihat gitu ya. Coba Iya nih, ceritakan, Pak. Bu, apa sih Mhm. yang jadi kendalanya gitu? Biar saya coba Mmm, membantu, Bu, untuk meringankan gitu pemikiran Ibu. baik. Jadi begini, Pak Teddy, saya itu di kelas ngajar kelas 3 SD ya, Pak, ya. Nah, kebetulan Ya, Bu. siswa-siswa saya ini tuh termasuknya setelah saya apa, identifikasi, saya analisis ternyata 80% ini siswa saya ini kines kines anak-anak kinestetik tuh, Pak. Heeh, Oh iya, dan Bu. dan mereka juga Gaya hobinya itu belajarnya main ya, Bu, ya? heeh, gaya belajarnya betul, dan mereka juga hobinya tuh main futsal, Pak. Oh, hampir semua atau gimana, Bu, Hampir itu? semua, betul. Jadi anak-anak laki-lakinya itu semuanya tuh eskulnya futsal. Perempuannya juga ada taekwondo juga beberapa gitu ya. Jadi ya saya lihat sih sekitar 80% tuh aktif semua gitu Pak anaknya tuh Pak. Makanya Oh, iya, Bu. awal sekali saya mengajar dan mengenal anak-anak itu saya cek kan ya, apa sih? Oh ternyata ini anak futsal semua. Iya. Kemudian juga, wah ini gerak terus nih tiap hari gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah Pak begini Pak, saya tuh terkadang merasa kewalahan Pak. Karena mereka itu di kelas, Hmm, Masya Allah, jadi eh, segala itu bisa dijadikan bola. Jadi kertas mereka iya. gulung-gulung gitu ya, lipet apa sih namanya dikasih selotip gitu ya, dia jadikan bola. Jadi main bola Iya, di iya. kelas. Satu itu. Terus yang kedua, kadang tuh suka ejek-ejekan, Pak, ejek-ejekan, membuli temennya. Jadi mulutnya itu loh nggak bisa dijaga. Kadang suka ngejek temennya, Iya, temennya heeh, nggak Bu. terima ejek balik, berantem gitu, Pak. Berantem, akhirnya Berarti tonjok-tonjokan itu laki-lakinya. Seperti itu, Pak. Cuman kalau iya, yang Bu. perempuan sih masih bisa lah ya, kalau yang anak perempuan masih bisa dinasehati. Ini loh, Pak, yang laki-lakinya tuh, ampun saya tuh merasanya tuh kewalahan. Karena saya di situ ngajar sendiri, tidak ada pendamping juga. Karena sibuk ya, guru-gurunya Iya, sibuk, tidak bisa mendampingi. Dan kemudian itu mereka tuh suka membuli temannya. Jadi membulinya tuh bukan hanya membuli secara verbal ya, bukan hanya verbal gitu, ejek-ejekan. Mereka juga suka main fisik gitu, Pak, tonjok-tonjokan. Jadi iya, permasalahan heeh. kecil bisa dibesar-besarkan begitu, Bisa Pak. menjadi besar ya, Bu, ya? Heeh. Betul, betul, Jadi, seperti itu. kalau saya tangkap sih gini, Bu, mereka sedang bereksplorasi mungkin ya, terkait dengan Oh, main futsal, barang apapun bisa menjadi bola, itu sedang bereksplorasi, Bu, sebetulnya, ya, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, eee, terkait dengan permasalahan Ibu yang tadi diceritakan, itu kira-kira apa saja sih, Bu, rencana yang sudah dibuat oleh Ibu untuk pertemuan ini? apa ya, Pak, ya? Eee, sebenarnya saya sih belum belum kepikiran yang macam-macam sih, Pak. Cuman kalau untuk, dinasehati anak-anak ya tiap hari sudah saya nasehatin ya, Pak, ya. Kemudian juga, terkadang kalau ada kejadian, contoh misalkan si A memukul si B, saya sudah konfirmasi tuh langsung ke orang tua. Ada orang tua yang memang nerima, ya alhamdulillah, maksudnya, nerima gitu bahwa anaknya tuh memang seperti itu. Ada juga orang tua yang tidak terima, bahkan menyalahkan gurunya, menyalahkan Iya, sekolahnya, begitu, Pak. betul, Makanya saya Bu. bingung gimana tuh. Ya. Kadang kita sebagai guru juga harus berhadapan dengan orang tua siswa juga ya, Bu, ya, bukan hanya Ah, anaknya betul saja banget, gitu Pak, ya. itu. Heeh. Nah, kira-kira nih, Bu, dari rencana Ibu yang sudah tadi disebutkan gitu ya, apa sih tujuan dari rencana itu gitu, yang sudah dibuat oleh Ibu gitu? Tujuan dari rencananya itu Ya, apa gitu, Bu? ya tujuannya ya biar anak-anaknya apa sih namanya? Satu, tidak ejek-ejekan lagi, tidak membuli lagi sesama teman. Tujuannya sih itu, Pak. Cuman kan sampai sekarang saya merasa masih belum
Bu Khadijah. dan lain-lain. Ya, Pak? Ya, ya, baik Bu. Terkait tadi ya, eh, kira-kira nih Bu, yang sudah direncanakan tadi, tujuan dari rencana itu, nah kira-kira keberhasilannya berapa persen dari rencana itu gitu tuh Bu? Berapa? Bu Khadijah? Halo? Iya Bu. Ya, sinyalnya agak itu Pak, lagi hujan. Iya, Pak, mangga dilanjut. Ya, saya ulangi lagi ya Bu pertanyaannya. Kira-kira nih Bu, perkiraan apa yang sudah direncanakan Ibu dari tujuan rencana yang sudah dibuat, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa persen Bu? Masih 50%, Pak. Masih 50%. Masih belum maksimal. 50% ya Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu dari kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini Bu? Dari tujuan-tujuan yang sudah diutarakan tadi itu Bu ya, rencananya seperti itu. Kira-kira kesempatan apa yang sudah dimiliki Ibu saat ini? Ya, apa ya, Pak ya? Jadi mungkin saya sih berusaha menasihati anak-anak tiap hari ya. Kemudian juga sudah berusaha juga menyampaikan ke orang tua bahwa minta bantuannya, minta apa namanya, kerjasamanya untuk bisa menasehati juga di rumah, ya Pak ya begitu. Kemudian juga saya juga kadang Ya, mm, mengingatkan keyakinan kelas kita apa nih yang sudah dibuat, yang dibuat kemarin sudah diingatkan seperti itu Pak. Tapi tetap aja seperti itu, tidak berubah-berubah. jadi sebetulnya tipikal anak juga beda-beda ya Bu ya. Artinya tidak semua disamakan gitu ya Bu ya. Nah, Betul. menurut Bu Khadijah, kira-kira dari skala 1 sampai 5, gimana pencapaian tujuan Ibu? Masih Kira-kira 2 gitu. Pak, masih 2, masih belum maksimal, masih belum Masih bisa 2 ya Bu. Kenapa tuh tercapai. Bu? Ya karena, Kenapa perilakunya tuh Bu? tuh masih seperti itu, tiap hari tuh masih, apa sih namanya, suka membuli temannya, suka ada kadang kekerasan fisik gitu sesama temen laki-lakinya. Kan kasihan, Pak, jadi ada aja kejadiannya. Jadi kelas tuh nggak bisa ditinggal, 1 menit pun saya nggak bisa meninggalin kelas itu. Kadang harus Iya, minta bantuan dulu sama siapa, kalau misalkan mau sholat atau mau apa gitu ya, harus minta bantuan sama begitu, Pak. ya, ya baik Bu. Jadi skalanya 2 ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari yang sudah disebutkan tadi, skalanya Ibu menyebutkan kan 2 ya. Kira-kira apa saja kekuatan yang sudah dimiliki Ibu untuk mencapai tujuan itu? Apa ya, Pak, ya, Kekuatan, kira-kira apa gitu eee, Bu? paling kekuatannya tuh ya saya berusaha, apa namanya, konfirmasi ke orang tua. Jadi setiap ada kejadian gitu, saya langsung konfirmasi, setiap ada kejadian langsung konfirmasi ke orang tua seperti itu, Pak. Kemudian juga saya, mengajak meminta bantuan orang tua juga untuk memberikan apa, permainan tradisional tuh, Pak. Iya, Heeh, contohnya permainan gimana Bu itu tradisional. permainan tradisional Heeh. itu? Nah, itu jadi waktu itu Engklek kah atau apa gitu? iya, betul betul, Pak. Saya ada rencana seperti ini, Pak.
Jadi nanti saya akan buat permainan-permainan tradisional ya, seperti engklek, seperti bermain karet, kemudian gobak sodor gitu ya. Seperti itu Pak, karena kan mereka tuh energinya tuh sangat-sangat kuat, luar biasa. Makanya di sela-sela pembelajaran nanti akan apa namanya diberikan permainan-permainan seperti itu, baik itu di kelas maupun di luar kelas, Pak. Jadi biar apa ya energi mereka tuh tersalurkan gitu, seperti itu. Kemudian juga nanti saya ada rencana mau membuat poster, contoh poster anti bully lah, bagaimana perkataan-perkataan yang apa namanya Iya, stop membuli, biar mereka itu tiap hari kan melihat nih di kelas poster-posternya, iya, barangkali betul aja Bu. kan sedikit-sedikit berubah. Iya, baik Bu. Nah, dari identifikasi masalah yang tadi Ibu utarakan, nah sekarang saya pengen bertanya nih Bu ya, terkait dengan rencana aksinya. Nah, kira-kira apa rencana utama dalam mencapai tujuan Ibu gitu Bu? Rencana aksinya ya tadi Pak yang sudah saya utarakan. Satu, saya ingin membuat poster bersama anak-anak ya tentunya. Poster anti bully, misalkan satu kelompok di situ kan ada 20 siswa. Misalkan saya bikin 4 kelompok, jadi nanti ada 4 poster besar yang mereka buat sendiri. Perkataan anti bully atau stop bully dan lain-lain. Nanti kita akan cari di internet contoh-contohnya dan mereka akan buat tuh sendiri per kelompok. Nanti kita akan tempel di kelas. Yang pertama itu. Yang kedua, saya akan minta bantuan kepada komite kelas ya, koordinator kelas yaitu untuk mengadakan atau penggandaan atau permainan-permainan tradisional. Satu, misalkan selain permainan-permainan tradisional yang bisa saya itu kan di sekolah, contohnya seperti tadi main engklek, main gobak sodor, kemudian main apa lagi sih? eh apa karet gitu ya. Saya juga ingin orang tua itu Iya, berkontribusi dengan mengadakan permainan-permainan seperti main ludo atau permainan apa tuh congklak begitu ya Pak ya. Itu kan memang butuh alat, butuh bahan Pak. Makanya saya minta bantuan iya, ke orang betul tua, Bu. itu rencananya. Wah, sepertinya Seperti itu. asik sama Bu Dija ini. Kayaknya orang tuanya juga bakal ikutan ya Bu ya. Ikutan, Ya, baik Bu. ikutan main congklak. Iya, iya, iya. Mengenang masa kecil lagi Bu itu. Betul betul, Pak, karena sekarang itu kan anak-anak milenial ya, Gen Z ya. Jadi mereka itu ya tidak kenal Ya, sama betul Bu. permainan-permainan tradisional kalau gurunya atau kitanya tidak mengenalkan. Begitu ya, Pak, ya? Setuju tidak, Pak? Iya, betul Bu. Setuju, sangat setuju Bu. Karena sekarang itu terpengaruh dengan gadget sih Bu. Iya, Ya, betul. Anak saya baik juga Bu main Dija. HP terus. Terkait dengan ini ya Bu ya, rencana aksinya bagus banget Bu. Sampai saya juga pengen ikutan sebetulnya. Wah, Cuman terhubung waktu yang iya. nggak bisa ditentukan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, apakah ada skala prioritas untuk mencapai tujuan itu Bu? Yang sudah direncanakan gitu tuh Bu. Yang tadi Ibu Skala Dija sudah prioritasnya. sebutkan. Tadi kan Hmm. 2 ya. Misalkan tadi, ya kira-kira Heeh, apa gitu sekarang skala karena saya prioritasnya? sudah mulai apa ya, ide-idenya nih baru muncul sekarang nih Pak ya. Jadi ya mungkin coba 4 deh Pak. Karena saya yakin nih dengan cara ini bisa membuat mereka itu lebih apa ya, istilahnya lebih nantinya tuh akan lebih nurut gitu. Kemudian karena energinya itu sudah ter apa namanya, pada permainan-permainan tradisional gitu ya, minimal mereka tuh tidak melukai orang lain gitu aja sih sebenarnya tujuannya, Pak. Mereka tuh tidak melukai orang lain. Jadi biarkan mereka asik dengan permainan-permainan tradisional, misalkan sebelum pembelajaran ataupun setelah pembelajaran, Pak. Ya, baik Bu. Terakhir ya Bu ya, eh,
siapa dan apa yang membuat ibu bertahan untuk menjaga komitmen itu? Pastinya kan tadi ada komitmennya Bu ya, ada rencana aksi, ada komitmennya, bagaimana supaya anak-anak ini Betul. bisa untuk memulai itunya. Siapa kira-kira Bu untuk menjaga komitmen yang sudah dibuat? Gitu. Hmm, paling saya itu karena apa sih namanya, alat-alat dan eh, bahan permainan tradisional itu kan butuh dibeli ya Pak ya. Makanya saya meminta bantuan Ya, kepada betul orang Bu. tua untuk dananya sendiri karena sekolah itu kan tidak apa namanya, tidak mendanai hal-hal seperti itu ya Pak ya dari sarana prasarana. Jadi sekolah itu kan hanya mendanai seperti infocus, apa alat-alat olahraga, tapi kan yang di setiap kelas itu kan tidak didanai. Makanya saya meminta bantuan orang tua Ya, supaya betul Bu. mendukung rencana saya ini. Mudah-mudahan sih mereka mengerti ya dengan situasi dan kondisi apa yang saya alami di kelas. Satu yang pertama. Yang kedua juga saya harus mengkonfirmasi, Pak, apa rencana yang saya buat ini saya harus mengkonfirmasi kepada koordinator kelas. Jadi sekolah saya ini kan sampai A, B, C, D ya, sampai misalnya kelas 3A, B, C, dan D itu ada koordinator kelasnya, Pak. Saya juga akan sharing nih kepada koordinator kelas bahwa saya ini punya rencana ini. Barangkali di kelas lain juga bisa dipakai seperti itu, Pak. Karena khawatirnya ketika di kelas saya ada, ya, misalkan ada nih penggandaan permainan tradisional, tapi di kelas yang lain tidak ada. Khawatir adanya kecemburuan, kecemburuan terhadap kelas-kelas lain, Pak. Begitu, Pak. Makanya saya akan mengkonfirmasi Ya, kepada koordinator kelas. Nanti kita selain di kelas saya, nanti kita pun akan di kelas-kelas lain juga mungkin bisa jadi ide yang menarik ya buat eh, apa namanya? Buat supaya si anak ini stop buat membuli temannya, baik secara verbal maupun apa fisik ya Pak ya. Karena kan di setiap ya, kelas lain juga mungkin ada permasalahan yang sama seperti ini ya Pak ya. ya Bu. Nah, dari tadi kita berbicara ngobrol, kayaknya seru ya Bu ya. Perasaan Ibu gimana gitu? Setelah Ya, ngobrol, kemudian ide-idenya muncul gitu. ya saya sih ngerasa Gimana Bu seneng perasaan Bu aja Adija? karena kan memang kalau masalah itu kalau dibebankan sendiri itu ya pusing ya Pak ya, tidak dapat solusi apa-apa kan. Betul Karena Bu. yang mikir sendiri aja kan. Cuman Betul. karena saya sekarang ngobrol sama Pak Teddy juga alhamdulillah bisa eh, apa ya membuat saya tuh ide-idenya tuh muncul gitu, muncul secara spontan. Jadi ya alhamdulillah saya merasa terbantu, saya merasa bahagia, merasa senang karena memang ada, oh ternyata ada jalannya, ternyata ada solusinya seperti itu, Pak. Ya, baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau Bu Adija merasa senang, eh, terkait dengan ini ya Bu ya, karena kita berbatasan dengan waktu gitu. Kita cukupkan ya Bu ya, Bu Oh Adija. iya Pak, baik Pak, baik. Semoga dengan obrolan kita hari ini bisa diterapkan di pembelajaran siswa ya Bu ya. Iya Pak, Mudah-mudahan insya siswanya Allah juga tidak ada semangat, yang semangat membuli gitu lagi. ya. Kadang Semangat Bu juga saya Adija. tuh kadang saya tuh ngerasa yang aduh apa kelas saya ini aja ta yang kayak gini. Perasaan kelas lain kok anteng-anteng aja gitu, biasa aja. Cuman ya ya saya sih Ya, lebih menikmatinya saja seperti itu. Namanya juga kan betul karakteristik Bu. anak kan berbeda-beda ya Pak ya. Proses ya Bu ya. Betul Betul. Bu, Bu Adija. Ya, mungkin kita cukupkan sekian ya Bu ya. Karena Hmm, waktunya ya sudah Pak. berbatas dengan waktu ya Bu ya. Oke, baik Iya Bu. betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teddy sudah membantu saya. Ya Bu Adija, sama-sama.